di dalam Kristus dari Harvest Resto Abraham Menyapa. Bersama saya Kesha Dan saya Linda. Tema Abraham Menyapa kali ini adalah menderita badani menurut Alkitab. Nah, kita tahu banyak orang-orang punya pemikiran bahwa orang-orang tertindaslah yang sudah menderita badani. Seperti di Lukas 16 ayat 21 sampai 23, Lazarus si pengemis. Nah, apa sih pengertian menderita badani yang sesuai dengan firman? Di 1 Petrus 4 ayat 1, menderita badani bukan tersiksa atau tertindas secara fisik, melainkan mematikan daging, menyangkal dirinya sendiri selama hidup di dunia, dan tetap melakukan kehendak Bapa sebagaimana Yesus telah lakukan. Seorang Lazarus yang sakit, tidak terurus, tidak mungkin ingin sombong, berzina, cinta uang, dan perbuatan daging lainnya. Inilah yang dimaksud menderita badani, bukan bicara orang miskin masuk surga. Lazarus berada dalam posisi kritis, tak berdaya, dan di momen inilah orang-orang baru ingat Tuhan. Kita dalam kondisi apapun harus tetap ingat Tuhan, tetap dalam Kristus. Nah, kita kan tahu bahwa banyak pengajaran yang tidak menyampaikan ajaran yang sesuai dengan firman. Nah, alasan mengapa banyak pengajaran tidak menyampaikan bahwa kita orang-orang Kristen harus menderita badani itu karena mereka, pastor-pastor, pun tidak melakukan dan mengalami penderitaan badani, baik karena tidak tahu maupun enggan. Ditambah lagi jemaatnya yang langsung percaya dan tidak menguji firman. Disinilah penyesatan bisa terjadi. Pucuk-pucuk pimpinan mengajarkan kalau orang takut Tuhan pasti sukses, sementara orang miskin masih berdosa atau tidak takut Tuhan. Kalau dalam ranah gerejawi, ini adalah konsep teologi kemakmuran. Dalam Roma 8 ayat 7, manusia yang memenuhi keinginan daging tidak mungkin melakukan kehendak Allah, sebab daging dan roh tidak dapat bersatu. Kekayaan atau kesuksesan yang diajarkan adalah kedagingan, yaitu cinta uang dan kepentingan diri sendiri. Tapi, apakah penderitaan badani harus dilakukan orang-orang yang agama Kristen dan murid-murid Yesus? Pahami, di Matius 16 ayat 24, orang yang mau ikut Yesus dan menjadi murid Kristus, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Dan dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala yang Yesus lakukan. Artinya, orang yang beragama dan murid Yesus harus menderita badani juga. Kalau tidak, artinya ya masih beragama aja, atau lebih tepatnya tidak percaya kepadanya. Oke, makasih Kesha. Aku lanjutkan. Yang ketiga, apa sih ciri-ciri orang yang sudah menderita badani? Matius 26 ayat 38. Yesus berdoa, jangan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Yesus melakukan kehendak Bapa, tidak lagi perbuatan daging. Maka ciri-ciri orang yang sudah menderita badani terlihat dari buah roh. 9 buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sebab untuk hidup dalam roh, kita harus matikan daging. Ada kasih dalam dirinya, kondisi apapun tetap tersukacita dan damai sejahtera. Disakiti tetap sabar dan baik. Kemurahan pada siapapun, setia pada pasangan atau usaha. Lemah lembut, bukan lemah ngemulai, dan menguasai diri atas keinginan daging. Yang keempat, nah bagaimana sih caranya agar kita bisa bertahan dalam penderitaan badani ini? Matius 26 ayat 41. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga sudah komplit, yaitu tetap berjaga-jaga senantiasa, merenungkan firman, lembutkan hati, percaya, memberitakan Injil, dan berbuah dan berdoa. Artinya, tanya pada Tuhan apa yang harus disiapkan. Simple toh. Nah, jadi sekian Abraham Menyapa pada hari ini. Kiranya saudara-saudari sekalian terus merenungkan firman dan terus melakukan firman Tuhan. Shalom, Roh Kudus menyertai.